yang WA tadi Mas. Siap. Gimana Mbak E? Mau nanya masalah eh, surat yang versensi itu loh Mas. Yang kemarin Mas Andri kan sudah ke Indonesia. Itu kelanjutannya gimana Mas? Sebentar. Sampean yang WA saya tadi, yang minta telepon. Ya, ya. Terus sekarang yang mau sampean tanyakan apa ini? Oh gini, kan surat itu kan terus datang kan Mas. Nah terus ini bulan ini aku belum, tapi bulan kemarin saya ada lah. Bulan ini belum. Nah terus tadi temanku itu kan suratnya udah datang, tapi itu dari KSP, bukan dari yang Bigo. Jadi ada dua Mas, ada yang dari KSP, ada yang dari Bigo, ya kan. Nah terus tapi itu nilainya nggak sama, ya kan. Terus temanku itu terus-terusan ditanya sama majikan Mas, maksudnya gimana kok kayak gini gitu loh Mas. Nah terus kan aku ngomong, ya kemarin saya sudah ngomong sama Mas Andro, terus Mas Andro sudah ke Indonesia, katanya mau ngobrol lah sama orang Indonesia gitu kan. Lah aku habis ngomong karo Pak Beni WA, habis ngomong karo Pak Sistama, tapi nggak ada hasilnya gitu. Terus lah saya tanya Mas Andro, iya lah kelanjutannya umpamanya Mas Andro bisa bantu gitu loh Mas. Jadi gini ya Mbak, kalau urusan utang dan potongannya ke sampean yang masih di Hong Kong itu semua itu bukan persoalan Pak Beni sama Pak Sestama, karena yang handle kan anak buahnya, gitu loh. Jadi jangan dihantam semuanya sama mereka. Mereka itu kan pimpinan yang dikerjanya kan banyak. Nah urusan untuk potongan buktinya beberapa teman kemarin itu bisa kelar. Cuman ya memang harus kita sendiri yang mau berjuang Mbak, gitu loh. Makanya saya kadang bantu teman-teman itu kayak gitu, gitu. Ada yang alah wong tetap gak bisa karena memang effortnya, usahanya itu nggak terus gitu loh. Jadi follow up terus gitu loh. Nah, sampean kan tak kasih nomornya Afril tuh itu ada. Ya, Ada kan? aku Nah, coba sampean hubungi Afril karena Afril itu orang anak buahnya Pak Beni, kenalannya Pak Beni dan dia bisa bisa apa ya? Bantu teman-teman semuanya untuk proses potongan-potongan yang berlebih. Itu spesifikasinya dia. Itu kan sudah saya share itu. 9 Agustus 2023 ke sampean itu. Bisa dipahami nggak? ya. Nomornya sampean soalnya nomor Indonesia loh. Tadi Ini Mas nggak tahu nggak bisa ditelepon nomor yang sini. tadi WA nomor Hong Kong, terus saiki nomor telepon Indonesia aku kan ya bingung. Iya. Jadi itu Soalnya itu tetap bisa diurus dan surat-surat itu tetap yang scan-scanan, berita acara mediasi dan semuanya itu bisa. Buktinya ya beberapa teman-teman ya memang harus bersabar, ada yang prosesnya sebulan, ada yang prosesnya 2 bulan gitu loh. Nah, walaupun sebenarnya setahun pun itu sebenarnya tetap selama PT itu masih hidup, maka BP2MI tetap bisa memberikan sanksi gitu loh. Halo. ya itu PT di telepon juga nggak bisa ini Mas. Katanya udah angkat tangan. Ini bukan masalah saya katanya gitu. Terus telepon lagi sama yang mediasi itu kan, yang membimbing mediasi itu katanya iya saya konfirmasi sama PT. Oke, kalau PT ditanya, PT-nya nggak bisa ngurus, katanya angkat tangan. Gitu Ya kan. PT-nya kan Terus, angkat tangan, tapi yang BP2MI-nya kan nggak mungkin angkat tangan. Kalau angkat tangan ya kita viralin dong, kan kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Makanya, nih sampean tak kasih nomornya lagi supaya langsung nembus ke bagian BP2MI-nya. Bisa dipahami kan? Namanya Afril. oke. Sampean WA itu Afril, sampean cerita kronologis ceritanya semuanya sampai berjalannya sampai hari ini sampai sampai belum kelar gitu loh. Dia bantunya teman-teman sampai luar biasa. Bahkan kemarin aja anak yang saya rekomendasi di PT saya aja udah dokumennya udah diminta, dia di interminate dia juga bantu. Malah nganggapnya saya nggak bisa bantu dia padahal
dikasihnya Avril kan genge kita gitu loh. Jadi terkadang saya kelemahannya ya satu, saya ngomong di sini sekalian di konten. Saya kalau disuruh ngobrol sama pejabat itu paling males, Mbak. Masuk ke tempat pejabat itu saya nggak tahu, nggak bisa gitu loh. Ngemis untuk minta tolong. Nah, mau nggak mau ya. Lagi pula mereka pasti akan nanya, Anda siapa? Selalu kayak gitu, Mbak. Nah, tapi kalau si Avril ini kan orangnya langsung linknya ke Pak Beni kan. Ada hubungan khusus sama Pak Beni, terus kebetulan dia juga sekarang apa namanya sudah kenal dengan Pak Konjen dan orang-orang pejabat. Nah, kalau saya lebih seneng kenal sampean-sampean aja gitu loh. Cuman kadang-kadang anak-anak alah percuma Sandro yo gak iso ngewangi. Ya kan berjuang itu kan harus sampean sendiri toh, Mbak. Bener nggak saya ngomong? Nah, kita udah ngasih gambaran, nomor case-nya sudah, ya kita terus berjuang sendiri gitu loh. Kalau perlu bikin TikTok sendiri, saya ngurusin ini, sebut aja nama PT-nya, wis. Kalau memang itu terjadi dan surat ini kan sudah ada, buktinya juga sudah ada. Oh, ini ada teman saya mau dihubungin Mas. Nanti biar nanya ke Mas Andri sendiri gitu. Boleh, tapi nanti tetap yang akan bantu si Avril. Kalau persoalan potongan lo ya, potongan kan? Oke. Nah, potongan kan, yang potongan berlebih. Terus sekarang kondisinya sama majikan bagaimana? Masih baik-baik saja kan? Iya, kalau saya alhamdulillah baik-baik saja. Terus yang sampean mau kejar tadi itu apa? Potongannya. Udah selesai apa belum? Iya, maksudnya Belum ya? udah potongannya udah, maksudnya surat itu loh Mas. Oh, utangnya masih jalan terus. Oh, itu maksud Mas. Tapi potongan, tapi uang sampean udah balik atau udah pokoknya itu udah clear. Nah, begitu udah clear kan gini. Begitu sudah clear, surat dari PT dan surat dari kesepakatan berita acara itu kan mediasi, itu sampean bawa ke yang ngirimin surat sampean itu di mana? Sampean harus nyamperin itu. Bisa dipahami nggak? Waalaikumsalam. Iya, Mas ini ada teman saya. Halo Mas Andro ya? Siap. Jangan mau gandeng sak donya gimana Mbak e? Gandeng sak Hongkong. Sak donya Mbak, gak cuma Hongkong. Rugi. Ya kan tak iki posisi ning Hongkong. Lho tetep sak donya Mbak, wong sing delok ya sak donya. Piye sih? Amerika barang iki Mbak. Makanya bahasanya bahasa Indonesia. Jadi sing Amerika ben gak bingung. Omongan Mas Andro Mas itu gimana kok surat saya masih berdatangan? Nah, tapi kan urusan kelar. Kan udah dikirimin surat pokoknya dari PT itu Sinsker sama Bibu sama yang satunya itu stop. Oke, gini. Kalau urusan sama PT sudah beres dan sudah kelar sampean semuanya, surat itu masih datang ya. Harusnya memang kita ke KJRI komplain. Boleh, satu. Aduan, satu masuk ke aduan. Terus yang kedua, kita telepon ke BB2MI. Gitu loh. Karena sekali lagi ada gini loh. Di Indonesia itu kita sudah kelarin urusan. Tapi Hong Kong itu masih tidak mau. Karena Hong Kong udah terlanjur ngasih duit, pembiayaan itu udah ngasih duit ke PT. Jadi selama PT-nya tidak membayar ke surat tagihan yang di Hong Kong itu, maka surat itu akan terus jalan. Berarti sebenarnya yang bermasalah adalah PT-nya sudah nggak setor lagi sama yang di Hong Kong. Jadi duit tetap ditilep dewe. Dan dia kan nggak diributin. Yang diributin kan sampeannya. Bisa dipahami nggak? Aneh memang. Bukan aneh. Bukan aneh. Kayak gini loh. Dari pihak bank satunya sama yang satunya itu jumlahnya nggak sama. Totalnya nggak sama. Ya makanya kalau kayak gitu kan harus ditindak. Yang pertama PT-nya. Jadi skema pembiayaan itu gini loh Mbak.
ya, si PT itu sama agent, ya kan, pinjem duit ke Hong Kong. Terus Hong Kongnya ngasih pencairan dana, dan harusnya kan yang nerima sampean, karena yang nyicil kan sampean, tapi sampean kan nggak nerima, yang nerima PT. Nah, sampean yang nyicil ke lisensi itu gitu loh. Lah giliran sampean sudah kelar sama PT, di mediasi sama BP2MI misalnya. Tetapi si PT-nya kan tetap gak mau bayar yang pembiayaan yang di Hong Kong. Akhirnya suratnya diteruskan ke sampean. Jadi surat deal-dealannya sampean itu tidak diterima sama yang di Hong Kong gitu loh. Lah kalau sudah jelas mediasinya ya bawa ke KJRI loh. Biar PT-nya juga sekalian ditegur sama KJRI. Sekalian juga ke BP2MI dilaporkan, dan memang harus diviralkan kalau kayak gini ini PT-nya gitu loh. Aku udah pernah laporan ke BP2MI ya. Terus jawabannya mereka apa? Abaikan. Nah ya wis tuh, lah sampean kan ya gak ada masalah tuh diabaikan. Kan sampean ketakutan, Ya, gak ada masalah. sampean kan ketakutan sendiri nek majikane ngonangi kan. Majikan tahu mas. Nah ya sudah. Tahu majikan. Lah ya sudah kan, pernyataan abaikan itu sampean rekam nggak? Ada pernyataan yang sampean bisa menunjukkan seandainya nanti pihak bank itu nagih sampean kan suruh abaikan, kan ada pernyataannya. Dan surat mediasi itu bisa gini, aku ngomong surat mediasi yang dari sampean itu sampean translate dalam bahasa Inggris, jadi nggak apa-apa, ini sudah saya clear sama PT, saya sudah nggak ada dengan kamu gitu. Kayak gini mas, kemarin kan surat saya datang ya, terus maksudnya kayak gini, kok ini katanya udah selesai, katanya ini udah kelar urusannya, kok ini surat masih datang, malah yang ini yang orange yang datang gitu. Lah emang urusanku udah selesai, orang itu surat putusan akhirnya sama surat penyetopan itu udah saya kirim ke anakmu, aduin lo. Udah nggak ada urusannya sama saya, dan terus majikan, tapi majikan ya tetap marah-marah. Ya iya, majikan nggak tahu jeruntrungannya kok. Terus sampean sudah berapa bulan ini? Udah hampir finish. Ya sudah. Finish, mas. Ya sudah lo, nggak ada masalah kan. Bawa ke KJRI coba. Bawa ke KJRI sama surat-suratnya semuanya, bawa ke KJRI, minta penjelasan dari KJRI di pengaduan di lantai bawah. Lantai bawah ya. Boleh coba, boleh. Terus jelaskan kronologisnya. Jajal mereka seperti apa nanti solusinya. Boleh itu. Ini mas, kalau seandainya saya renew di Masjid ini, itu atas setelah saya renew surat terus datang mas, kemungkinan. Makanya mbak, kalau sampean tanya sama saya, aku itu bukan ahli nujum dan dukun mbak. Jadi intinya sampean itu ketakutan dengan surat hutang yang datang. Nah intinya dia nagihnya kan by surat, nggak sampai datengin, nggak sampai intimidasi. Makanya kita bawa ke KJRI. Ini PT gimana sih ceritanya gitu loh Pak KJRI, gitu loh, bisa dipahami nggak? Nah, solusi persoalan ini itu cuman itu, kita bawa ke mereka. Ya, BP2MI kita telepon pun ya abaikan, karena surat mediasinya kan sudah kelar, sudah beres. Makanya bukti-bukti mediasi kelar beres itu juga harus sampean print gitu. Bahwa sudah tidak ada persoalan, dan itu harusnya PT itu memberikan penjelasan kepada pihak bank yang ada di Hong Kong, pembiayaan yang di Hong Kong. Nah, itu tidak dilakukan sama PT. Bisa dipahami nggak? Ketika tidak dilakukan sama PT, maka pembiayaan itu tetap terus menyurati gitu loh. Dan bisa jadi PT-nya juga nggak setor gitu loh mbak. Bisa dipahami nggak? PT-nya nggak setor ke lembaga penagihan itu gitu. Sehingga sampai yang dikejar. Ini PT yang bermasalah mbak. Di tempat sampean itu bukan sampean, PT yang tidak memberikan konfirmasi kepada pembiayaan Hong Kong, sehingga dia tetap nyurati terus. Bisa dipahami Mbak Iya, bisa.
Dan kalau Jadi ini yang dikejar, kenapa? yang PT-nya dari kita. Iya, PT Tapi yang tanya, gitu loh. PT-nya ini yang nggak ngasih laporan ke pembiayaan bank tersebut, nggak memberikan konfirmasi bahwa sampean sudah menyelesaikan tagihannya. Bisa dipahami nggak, Mbak? Kalimat saya. Lah bisa. terus kita ngobrol PT, jawabannya PT kan sampean sudah tahu sendiri. Ini sudah tidak ada urusan dengan saya, dia ngomongnya kayak gitu. Iya. Nah, kan? Jadi bisa jadi juga, ya kan? Bisa ya, yang jelas dia masih nyurati itu dia nggak laporan sama pembiayaan. Jadi memang penagihan disuruh nagih sendiri. Si pembiayaan bank itu suruh nagih sendiri ke sampean terus. Berarti di mata mereka data utangnya sampean masih ada gitu loh. Karena PT tidak menyetorkan sejumlah uang kepada pembiayaan yang di Hong Kong tadi. Begitu loh skemanya. Makanya kita lapor ke KJRI. Sebenarnya ceritanya itu seperti ini, kita kan ikuti sama cabangnya PT. Nah, yang kita kejar itu yang pusatnya PT. Jadi pusatnya PT itu ya cuman mungkin dia cuman ngomong tok, ngomongnya cuman oh iya nanti aku sampaikan, iya nanti aku cuman kayak gitu tok. Kita nggak ada sama sekali, nggak ada komunikasi sama yang cabangnya ini. Makanya harus dilaporkan ke KJRI. Apa tanggapan KJRI? Ya, karena yang posisi dekat sama sampean kan KJRI. BP2MI kan udah jawabannya begitu. PT juga jawabannya begitu. Makanya sekarang tinggal harapannya ke KJRI, sampean bawa itu berkasnya. Surat-suratnya juga sampean bawa. Putusan mediasi juga sudah kelar gitu loh, Mbak. Bisa. Jadi saya jangan dipanjang-panjangin lagi ceritanya yang ini, bawa semua dokumen ke KJRI. Bikin pengaduan. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami Mbak Iya, bisa. Kalau sampean berani itu datengin pembiayaannya. Kenapa kok kamu masih datengin surat ini ke majikanku? Itu sampean akan menemukan jawaban yang tepat. Mas, kalau kantornya itu ya, kantornya yang dikirim itu, kantornya itu pindah-pindah Mas, yang kantornya dia itu pindah-pindah. Ada salah satu temen yang datengin kantornya, tapi nggak ada. Nah, berarti itu hanya intimidasi. Itu hanya nakut-nakuti. Buktinya juga surat tok tidak ada tindakan. Berarti kan surat kaleng. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo, iya Mas. Berarti surat kaleng. Surat kaleng itu artinya pengirimnya itu nggak jelas karena dia hanya sebenarnya intimidasi sama sampean. Kan dua kemungkinan jatuhnya kalau sampean cerita sama saya bahwa kantornya nggak ada. Berarti ya sudah, mereka hanya ngintimidasi supaya sampean ketakutan, terus tidak nyaman di majikan, terus majikan mau ngintermanage sampean. Kan kayak gitu. Bisa dipahami kan? Bisa apa enggak? Enggak bisa dipahami Mas Ian. Saya ngomong masih enggak bisa dipahami. Bisa Mas. Bisa. Jadi sekarang itu kita, teman-teman kita di sini itu kalau sudah ditakut-takutin, itu kadang takut beneran loh, Mbak. Makanya di konten saya itu saya enggak pernah berusaha